Oke, jumpa lagi dengan Padi Dadakan. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang cara gue nge-counter formasi yang biasa digunakan di FM 2024 ya. Dan di video kali ini khususnya mau ngebahas tentang cara nge-counter atau formasi yang gue pakai untuk nge-counter formasi 4-3-3. Gitu teman-teman. Oke, kita bahas juga kelemahannya ya, cara nge-counternya seperti apa nanti kita bahas. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu kelebihannya dulu teman-teman. 4-3-3 ini cara mainnya gimana sih, terus kelebihannya gimana sih? Ya, langsung kita bahas ya teman-teman. 4-3-3 ini pasti mereka akan main dengan possession ball ya teman-teman. Kebanyakan mereka akan main dengan possession dan mereka akan kelebihannya ya. Satu lagi mereka punya posisi lini tengah atau di sentral ini, divisi sentral ininya itu kuat banget, apalagi kalau mereka pakai false nine juga misalkan. Nah, mereka ini uh, lebih cenderung seperti tadi gue bilang ya, main possession dan mereka punya kekuatan, akan sangat mudah menggunakan kombinasi segitiga antara para pemainnya ya, kombinasi triangle ya. Jadi kombinasi-kombinasi tiga orang bisa dengan nih wingbacknya juga biasanya akan maju ya ke depan gitu ya. Nah, dengan wingback, sayap dan central midfieldernya ini bisa tiga kombinasi. Lalu misalkan kalau dia invert, misalkan dia invert ke tengah, dia bisa kombinasi dengan DM-nya, dengan CM-nya juga bisa teman-teman ya. Atau nih kalau lagi mereka nge-build up dengan central defendernya, dengan ball playing defendernya gitu ya, mereka bisa triangle gitu juga ya. Terus di posisi penyerangnya juga sama dengan kombinasi sayap yang misalkan invert juga ini bisa dengan tiga penyerang ini. Kalau dia false nine dia invert gini juga bisa teman-teman ya, dengan 4-3-3. Jadi dia sangat sangat mudah menciptakan kombinasi-kombinasi triangle. Nah, ini yang kunci dari mereka nguasain bola ya. Kunci dari possession mereka adalah itu, teman-teman. Nah, itu salah satu kelebihan kelebihan formasi ini ya. Satu lagi kelebihan dia adalah pressing, teman-teman. Pressingnya ini akan sangat menyeramkan ya, karena dia akan high press ya, akan sangat bermain agresif. Dia akan high press, jadi pada saat dia akan menyerang, terus dia juga kebanyakan mereka akan main counter press juga teman-teman. Saat kehilangan bola dia akan langsung langsung ngurung kita ya, mengisolasi kita lah gitu ya. Misalkan ini kita bola di sini gitu ya, dia akan langsung cenderung ngunci lah istilahnya, kita kelabakan gitu lah intinya untuk build up gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita harus punya pemain-pemain yang bisa build up tenang gitu ya teman-teman ya, jadi menghadapi counter press mereka gitu ya. Oke, itu salah satu keunggulan mereka lagi gitu, atau cara main mereka lah seperti itu. Nah, cara untuk ngatasinnya atau kelemahannya itu gimana ya teman-teman. Nah, ini mereka ya pada saat menyerang, mereka akan kemungkinan wingback mereka ini akan ngebantu penyerangan ya. Atau pada saat kita megang bola seperti tadi pun mereka akan ngebantu untuk pressing teman-teman ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan karena biasanya mereka akan drop back DM-nya ke tengah. Jadi pada saat mereka menyerang ini kemungkinan formasi mereka akan menjadi begini teman-teman ya. Akan menjadi 3 back di sini dan ya menjadi seperti ini biasanya gitu ya. Biasanya akan seperti itu. Ini kalau kalau DM-nya dia kebanyakan drop back. Nah, untuk ngatasinnya adalah sebenarnya kalau teman-teman akan main biasanya dari sayap gitu ya. Dari sayap sini, bentar ya, ini kita bikin aja ya formasinya seperti itu. Eh, Nah, gini teman-teman. Kalau teman-teman ngandalin sayap ini akan sangat berbahaya teman-teman ya. Misalkan kita nyerang dari sayap gitu, kita arahin bola ke sayap, ini akan sangat berbahaya karena kenapa? Posisi 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 pemain sayap kita ini akan sibuk sebenarnya ngatasin wingback mereka yang maju. Mereka akan sibuk dan ini sangat mudah patah juga dengan central central defender dia yang cenderung wide gitu ya pada saat bertahan gitu, dan ini nggak menjadi opsi dan bahkan bahkan malah jadi berbahaya pada saat mereka nge-counter balik teman-teman dari posisi sayap ini ya. Kalau ini misalkan kerebut gitu ya, ini kerebut mereka alirin bola dari sini dan langsung ke sayap gitu. Nah, ini sangat berbahaya karena ini akan dikeroyok teman-teman ya. Ini akan kewalahan, wingback kita akan kewalahan, apalagi kalau dia sampai maju juga. Wah, ini habis gitu teman-teman ya. Habis kena counter sama 4-3-3. Nah, caranya gimana? Ya, kita menggunakan kelebihan di saat mereka ini lagi menyerang, posisi ini adalah posisi yang kosong teman-teman ya. Pada saat mereka menyerang, posisi di sini ini posisi yang kosong. Nah, ini posisi yang kita incer sebenarnya teman-teman ya. Posisi yang kita incer. Nah, formasi yang kita gunakan untungnya adalah ini formasi yang standar ya teman-teman ya.
di teman-teman pasti paham lah dengan 4-2-3-1 ya. Familiar banget karena formasi ini adalah formasi yang banyak dipakai ya Pak oleh sepuh-sepuh, banyak coach-coach di luar sana atau teman-teman juga. Karena ini formasi yang punya win rate sebenarnya paling paling bagus ya, paling bagus di game ini teman-teman ya. Kalau bisa nguasain formasi ini dengan baik, ini sebenarnya hampir semua formasi bisa, hampir semua ya, bukan tidak semua ya, hampir semua formasi bisa dikalahin sama formasi ini. Jadi ini episode pertama ini yang isi-isi dulu ya teman-teman ya. Nah ini yang teman-teman pasti banyak gunakan gitu ya. Dan nggak banyak modifikasi aja. Terutama di sini ya teman-teman, di sini gue tetap pakai wingback otomatis ya untuk instruksinya, pakai wingback otomatis. Nah untuk sayapnya ini gue salah ya, ini gue pakai winger teman-teman, dua-duanya pakai winger. Dua-duanya pakai wir. Kenapa nggak invert bang? Gitu ya. Karena di sini gue pas in possession gue tetap main Nero teman-teman. Nah ini Nero adalah fungsinya supaya pada saat kita menyerang gitu ya, pada saat kita menyerang, kalau terjadi kita direbut ya atau bolanya itu berpindah posisi, mereka itu kan akan sangat transisinya mereka akan sangat cepat juga teman-teman. Nah ini bahaya kalau kita terlalu melebar teman-teman, akan terlalu melebar, posisi wingback mereka juga akan lebar juga. Dan itu bahaya untuk kita dieksploitasi di sisi sayap kita. Nah, itu akan sangat bahaya. Jadi, gua lebih cenderung mainnya narrow. Tapi ini teman-teman ya, tergantung lagi, kembali lagi tergantung ke instruksi musuh. Nah, ini biasanya gua akan bagi sebenarnya menjadi dua sih. Kalau musuhnya, jadi kan gini ya teman-teman, kita bahas ulang dulu ya. Ada musuh yang kondisinya itu di atas kita, tim-tim besar gitu, misalkan Liverpool, Manchester City atau siapalah MU atau siapa yang posisinya di atas kita, mereka akan lebih cenderung menyerang teman-teman. Gaya permainan mereka akan lebih cenderung menyerang gitu. Nah, eh, ada juga tim-tim yang di bawah kita. Nah, di bawah kita ini cenderung justru lebih 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 hati-hati lah mainnya, boleh dibilang gitu. Mereka nggak terlalu tinggi gitu ya, lebih hati-hati lah mereka dalam nge-build up, terlalu berhati-hati. Dan wingback mereka nggak terlalu agresif untuk nyerang gitu. Ada beberapa, nah tapi kalau kita ngelawan tim papan atas biasanya mereka agresif semua teman-teman. Jadi ruangan di belakangnya justru malah lebih banyak gitu ya kalau untuk kita ngelawan. Nah karena ini gue pakai Sheffield ya, tim papan bawah gitu ya teman-teman. Nah kebanyakan musuhnya nyerang sih, ya musuhnya akan nyerang gitu. Nah seperti tadi gue bilang ya, mereka akan counter press, mereka akan pressing tinggi, high defensive line gitu ya. Nah tadi caranya kita nggak main lewat sayap teman-teman, kita nggak main lewat sayap tapi kita main tengah lewat tengah ya. Ini instruksi kembali lagi teman-teman, kalau mau invert juga boleh. Oh ya sorry, gua lupa ya teman-teman, ini gua pakai DM dua-duanya, satu satu defense satu support. Ini sebenarnya bebas sih teman-teman, tapi minimal ada satu kang pikul airnya teman-teman ya, bisa bisa posisi DM, bisa ball winning midfielder, itu bebas sih ya. Nah satunya bebas, yang support ini bebas, boleh Mesala, boleh di playing playmaker, boleh teman-teman ya. Tapi untuk role defense-nya teman-teman ada satu minimal defensive midfielder atau ball winning midfielder gitu ya. Ya itu biasa yang gue pakai di 4-2-3-1 untuk ngelawan 4-3-3 biasanya seperti itu. Dan ini winger ya teman-teman, ini winger, gue nggak mau invert karena tadi alasannya seperti tadi. Nah posisi sentralnya adalah di sini teman-teman, kuncinya adalah di sini, kita main di tengah tadi ya untuk mengeksploitasi DM mereka yang cenderung mundur pada saat kita melakukan serangan gitu. Nah posisi posisi penting di sini adalah AMC kita teman-teman. Ini harus harus yang benar-benar kreatif gitu ya dalam dia mengkreasi serangan. Dan biasanya gua akan instruksiin dia untuk roaming teman-teman, untuk roaming. Jadi instruksinya sebentar ya. Sebentar. Nah, di sini gue punya dribble yang lumayan bagus, decision, visionnya ya ini karena pemain gue standar sih teman-teman. Ya, kalau bisa sih lebih bagus ya, dengan passing bagus, vision bagus, creativity bagus gitu ya. Decision segala macam bagus ya. Ini diharapkan bisa bisa berbuat sesuatu lah gitu ya. Bisa berbuat sesuatu. Oke. Nah, itu aja sih teman-teman ya untuk possessionnya. Kita passing pendek teman-teman. Kita passing pendek tapi cepat. Ini kadang-kadang gue rubah sih teman-teman ya. Kalau memang nggak jalan, gue akan lebih direct gitu ya, akan lebih direct, akan lebih lebar. Kalau kelebaran ini tergantung, kalau musuhnya dia nggak terlalu agresif nyerang, gue biasa agak lebarin, tapi default gue akan selalu begini sih teman-teman ya. Instruksinya teman-teman bisa lihat sih. Ini pass into space karena kita tengah ya tadi,
kita akan arahin ke AM kita. Ingat AM-nya instruksinya selalu gua nyalain roomingnya gue nyalain nih. Jadi dia bisa bergerak bebas teman-teman. Dia bisa bisa bergerak bebas ke kanan, ke kiri atau bahkan ke depan banget gitu ya. Untuk dia dapat atau bahkan mundur ke belakang untuk ngambil bola pun dia bisa. Gitu. Jadi gue akan lebih cenderung dia akan roaming ya. Gitu teman-teman. Dan role-nya di sini gue AM biasa dan bukan nyerang, support karena dia tidak sedikit kemungkinan dia akan turun ke bawah pada saat kita di pressing atau pada saat kita diserang, dia akan turun ke bawah untuk jemput bola teman-teman. Jadi gua role-nya tetap AM support atau teman-teman kalau mau advance playmaker juga boleh dengan role support gitu ya. Bisa juga dengan itu ya karena kalau gua nih di sini gua pakainya AM ya teman-teman. Nah, untuk strikernya gue pakai advance forward sih karena ini gue sesuaiin aja teman-teman dan ini gue nggak walaupun misalkan bisa false nine gue nggak akan pakai false nine sih teman-teman ya untuk formasi untuk kali ini ya teman-teman karena dia harus harus dalam teman-teman ya dia harus di depan dalam supaya kalau dia terlalu mundur atau nih AM kita terlalu maju ini posisinya akan terlalu dekat ini akan susah untuk kita nyari ruangnya akan susah mendingan dia di dalam aja untuk ngeganggu backnya untuk back lawan untuk ngemarking dia atau kalau perlu gelandang bertahan dia untuk berada di depan dia gitu. Jadi ini striker kita ini berfungsinya sebenarnya untuk decoy gitu teman-teman supaya si AM kita bergerak bebas ya. Bisa dapat ruang gitu. Intinya seperti itu teman-teman. Oke. Kalau di transisi kita jelas kita pakai counter, terus goalkeepernya juga kita pakai distribusi cepat. Nah, di sini kita pakai ke center back teman-teman ya, distributor center back dan ini sekali lagi kita pakai ball playing defender dua-duanya ya. Ball playing defender dan kita main. Nah, di sini kunci satu lagi adalah kita bermainnya sabar teman-teman ya. Kita distribusi di sini, sampai mereka benar-benar karena tadi gue bilang ya mereka high press ya. Mereka high press dan kita cari celah dari sini teman-teman, dari tengah ini. Arah bola kita adalah kita build up dari center back ke tengah lalu ke sini teman-teman ya. Nah, ini juga sekali lagi teman-teman bisa rubah-rubah teman-teman dengan attacking weight-nya atau passing directness-nya. Ini biasanya yang signifikan ngaruh ya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan gagal biasanya atau kurang efektif gitu ya. Back kita nggak bisa menjalankan perannya dengan baik ya dalam mendistribusi bola. Ini teman-teman juga bisa arahin langsung atau direct ini juga bisa teman-teman ya langsung ke tengah. Cuman ini tergantung DM lawan juga ya teman-teman ya. Teman-teman harus lihat DM lawannya agresif maju nggak. Kalau terlalu direct biasanya DM lawannya yang akan maju untuk motong bola dari AM kita gitu. Itu dia sih kendalanya ya teman-teman. Udah instruksinya seperti itu sih teman-teman. Silakan dicoba. Oh ya gue lupa ini ya teman-teman. Nah ini kita seperti tadi kita sabar teman-teman. Jangan ajak adu pressing. Itu gue nggak akan ngajak mereka adu pressing sih karena kita akan kalah teman-teman kalau kita ngajak adu pressing. Gue pakai mid block sama standar defensive line. Nah ini juga sekali lagi seperti tadi ya kita akan berubah pada saat menghadapi musuh yang berbeda teman-teman. Kalau musuhnya agak hati-hati biasa gue agak naikin ya jadi higher misalkan atau kalau musuhnya dalam banget gue akan lower ininya gue akan low block teman-teman akan low block ya memang agak negatif ya memang agak negatif tapi biasanya defaultnya seperti ini sih teman-teman ya nanti di dalam pertandingan kita akan ngelihat ini standar ini mid block gitu jadi kita standar aja lah gitu ya teman-teman ya sama mentality ini juga ini tergantung sikon nanti pada saat menghadapi lawannya takutnya kan mereka juga berubah ya formasi atau bukan formasi sih instruksi mereka juga akan bisa berubah tapi defaultnya gue seperti ini dan untuk pressing trapnya kita jelas karena kita mau menjaga kerawatan kita ke inside teman-teman ya supaya nggak biar menjaga kelebaran tadi ya teman-teman kita nggak terlalu dieksploitasi di posisi sayapnya gitu ya teman-teman ya udah seperti gini aja sih biasanya ya dan ini sekali lagi teman-teman juga pasti familiar lah dengan formasi ini jadi untuk counter 4-3-3 harusnya nggak akan susah sih teman-teman karena teman-teman udah familiar tinggal mainin instruksinya aja teman-teman ya instruksi tim instruction aja sih ya udah paling gitu aja teman-teman ya untuk nextnya mungkin gua akan bahas yang lain-lain lagi ya cara nge-counter 3 back mungkin 4-4-2 atau nge-counter formasi meta 4-2-3-1 nanti kita akan bahas di video-video berikut ya oke kalau gitu gua pamit undur diri dulu semoga videonya berkenan terima kasih yang udah nonton see you in the next video bye bye